Sejak aku dibawa ke rumah ini, tidak satu kali pun dibiarkan untuk keluar, meskipun hanya menghirup udara segar. Apalagi mempunyai teman dan bergaul dengan perempuan sebayaku. Itu hanya mimpi. Entah siapa pasangan suami istri ini. Ketika mereka meminta pada kakek, mereka tidak memperkenalkan diri kepadaku sebelumnya. 3 kali datang memohon untuk mengadopsiku. Mereka selalu membawa buah tangan yang banyak, beras, telur, susu, ayam, sembako lainnya, serta beras ketan hitam. Kakek terkena bujuk rayu dari buah tangan yang mereka bawa. Pasangan ini memohon dan terus memohon kepada kakek. Rumah ini sangat mewah, berarsitektur Eropa dengan halaman depan, belakang yang luas. Namun, ketika sampai di rumah ini, suami istri itu mengurungku kebebasan saat masih tinggal dengan kakek di desa dekat lereng gunung, kini menghilang. Sungguh membosankan dalam kamar lembab dan pengap ini. Di kamar ukuran 3x3 inilah tempatku menghabiskan hari. Tanpa jendela dan penerangan, hanya ada ventilasi ukuran 15x15 cm sebagai celah udara, supaya tidak terlalu pengap. Mereka mengunci pintu kamar ini dari luar. Bagaimana aku bisa melihat sekeliling? Mengintip saja susah. Sesekali, kedua netra mengawasi keadaan luar dari lubang angin. Menghirup udara, terbawa angin melintasi lubang-lubang kecil itu. Mereka memberiku makan sehari sekali. Itu pun kalau mereka tidak lupa. Kalau mereka lupa, terpaksa harus menahan rasa lapar yang mendera. Mereka hanya memberiku makan pada malam hari. Besoknya, aku harus puasa. Alangkah terkejutnya ketika kakek memanggilku saat sedang bermain bersama teman-teman. Mereka ingin mengadopsi Munduk, kata kakek waktu itu. Aku terdiam, mengawasi pasangan ini. Mereka nampak jijik atau apalah ketika pasangan netra mereka menatapku. Aku mau di sini saja, kek, sahutku. Kamu harus ikut mereka, bentak kakek. Dengan berat hati, aku mengikuti mereka pergi, meninggalkan teman-teman dan kakek. Namun tampaknya, kakek tidak sedih sama sekali. Toh, banyak cucu-cucunya yang lain yang ada di rumah menggantikanku. 2 bulan sudah aku terkurung dalam kamar ini. Mereka selalu pergi, entah kemana saja. Ketika pulang, kadang mereka membawakanku hadiah berupa boneka, memberiku bunga-bunga yang wangi. Mungkin untuk menghilangkan bau apek kamar ini. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Malam ini, mereka berdua duduk bersimpuh memberikan makanan lezat, lengkap dengan ayam panggang. Karena lapar, tidak sadar semuanya tandas olehku. Mereka bersikap baik, tetapi mengapa mengurungku dan tidak pernah mau mengajakku bercengkrama? Menjenuhkan memang ketika kebebasan dirampas oleh mereka. Rambut panjangku yang tidak terurus kini aut-autan bagi sapu ijuk. Lingkar mata menghitam karena sering menangis. Badan semakin hari semakin pucat pasi. Rumah megah ini selalu ditinggal oleh mereka. Pernah terdengar pasangan itu bercerita bahwa rumah ini sudah beberapa kali dimasuki maling. Iya, tidak heran memang. Rumah megah dan luas ini memiliki barang-barang berharga di dalamnya. Sering terdengar mereka mengatakan bahwa aku membawa keberuntungan. Namun mengapa mereka memperlakukanku seperti ini? Pernah ketika terdengar bel rumah berbunyi saat suami istri itu pergi. Aku berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan. Namun kenyataannya, mereka malah buru-buru pergi. Berkali-kali ingin mendobrak pintu terkunci ini, tetapi selalu gagal. Duk, kami mau pergi 2-3 hari. Kamu jaga rumah ya, kata wanita itu pada suatu malam. Aku hanya diam, duduk di tepian dipan kecil di sudut kamar. Lalu ia menutup pintu kembali. Selang beberapa jam kepergian mereka, terdengar pintu belakang rumah terbuka dan derap langkah terdengar. Berharap
ada orang dan bisa membantu keluar dari tempat ini. Sekuat tenaga tangan ini menggedor-gedor pintu agar mereka membukakannya. Suaraku melengking, memecah kesunyian malam sepi. Namun, kembali aku menangis meratapi diri. Bulan ke-6, saat pasangan itu pergi keluar kota, aku tertidur hingga petang menjelang. Terdengar suara anak-anak dan remaja sebayaku di teras rumah. Ketika netra terbuka seutuhnya, terlihat cahaya lampu menerobos celah pintu yang sedikit terbuka. Aku melonjak girang. Pintu kamar ini lupa mereka kunci. Mendengar ramai di teras rumah, aku pun mendekati dan mengintip dari celah kaca jendela. Terdengar mereka membicarakan bibi dan paman. Apakah pasangan suami istri di rumah ini, paman dan bibi mereka? Mata mengintip dan jari menghitung orang-orang yang duduk di luar. Ada 4 orang, dan 2 laki-laki dan 2 perempuan. "Paman di mana?" kata perempuan berambut pendek berbaju merah. Sebaya denganku tampaknya. Tidak lama dari percakapan telepon itu, mereka pun pergi. Aku berteriak minta tolong dan mengetuk-utuk pintu. Namun, laju motor mereka makin kencang. Hanya perempuan yang menelpon tadi menoleh ke rumah ini dengan mengangkat bahu. Tega sekali mereka tidak menghiraukanku. Apa mereka tidak mendengar? Entahlah. Padahal, suaraku sudah cukup keras. Malam pun tiba. Dengan putus asa, ku duduk di sofa ruang tamu hingga tertidur. Terdengar derit-derit pintu. Ku coba mencari dari mana asalnya. Ternyata deritan itu berasal dari pintu teras samping rumah. Dengan dada berdebar, ku berjingkat pelan, menyembunyikan diri di balik gorden. Mata linggis terlihat di celah pintu dan mereka mencoba menjebolnya. Ada yang tidak beres. Mereka bukan orang-orang baik tampaknya. Karena ketiga orang kekar itu mengenakan kain hitam penutup muka. Membuka pintu perlahan-lahan. Mata mereka mengawasi kiri kanan, seperti takut ketahuan orang. Aku bergetar dan bingung apa yang harus aku lakukan, dan masih mengintip di balik gorden keemasan ruang tamu. Tadinya mengira mereka orang baik, sehingga bisa membantu kebebasanku. Pupus sudah. Daun pintu ukiran itu terbuka lebar. Satu persatu laki-laki itu memasuki ruang keluarga yang luas ini. Mereka membawa karung di tangan. Laki-laki sedikit gemuk, memakai celana jin mendekati barang-barang antik koleksi yang tersusun rapi. Dalam lemari ukiran berukuran besar, laki-laki kurus memakai baju kotak merah merengsek masuk dalam kamar utama di lantai 2. Satunya lagi menuju kamar sebelahnya. Kuberanikan diri keluar dari persembunyian. Perlahan mendekati lelaki gemuk yang berusaha membuka lemari koleksi itu. Berdiri tepat di belakangnya. Peluhnya menetes karena berkutat dengan pintu lemari yang enggan terbuka. Ia mendongakkan kepala melihat kaca lemari besar itu, lalu menoleh ke arahku. Kunti! Teriakan itu sontak membuat kedua temannya dalam kamar keluar. Teriakan itu sontak membuat kedua temannya dalam kamar keluar dan berlari tunggang langgang. Ternyata benar. Rumah ini ada penunggunya, kata laki-laki kurus itu. Aku pun sedih, gagal lagi untuk bebas. Tunggu. Aku berlari dan berteriak memanggil mereka. Namun, mereka tidak peduli. Lalu mereka dengan sigap memanjat pagar sebelah selatan dan meninggalkanku. Kulangkahkan kaki di bawah tamaram bolam-bolam taman. Mereka tidak menuju gerbang, namun berlari ke arah pagar yang berjarak 60 meter dari rumah. Kususul mereka sampai di tembok rumah setinggi 4 meter ini, membuatku menyerah. 3 orang laki-laki itu, entah bagaimana mereka bisa memanjat tali nilon yang tersulur dari luar. Kedua tanganku mencengkeram tali dan mencoba menaikkan kaki kanan. Namun, tali ini sangat kasar. Terasa perih di telapak tangan, namun menderu, membuat lingkaran kabut tipis. Ku coba lagi meniti tali yang mereka pakai tadi. Namun sia-sia, walau berpuluh kali mencoba. Pagar keemasan ini
betul-betul jadi penjara bagi yang tidak memegang kunci. Pintu rumah terbuka, namun tidak dengan gerbangnya. Kesempatan untuk lari memang ada, tapi dengan tubuh lemah, bagaimana aku bisa memanjat setinggi ini? Di ujung pagar tertancap beling-beling dan besi tajam. Mustahil untuk menaklukkannya. Ku dekati pintu dari jeruji besi berwarna coklat kayu itu, berlapisan fiber coklat dengan motif bunga matahari yang besar. Kedua netra mengintip dari celah yang ada di bawah gerbang. Hanya ada satu jalan ke rumah ini saja. Di samping kiri kanan jalan tumbuh tanaman kelapa sawit. Sebagian tanaman itu telah berbuah, sebagian lagi hanya ada kuncup bunga berwarna coklat menjuntai ke bawah. Sisi kiri jalan terlihat tiang-tiang listrik berdiri kokoh. Tempat ini sepi, jauh dari pemukiman. Seandainya dulu aku tidak tertidur saat mereka menjemput, tentu ada sedikit gambaran tempat ini. Apakah ini villa atau rumah? Entahlah. Duduk membelakangi gerbang tinggi ini, meratapi nasib diri. Seandainya ayah dan ibu masih ada, tidak akan seperti ini. Walaupun aku bisa keluar, kemana aku harus pergi? Apa nama kota ini? Adakah orang baik yang sudi menolongku? Atau jangan-jangan mereka akan lari setelah melihatku? Kuedarkan pandangan dan menyusuri tiap inci halaman rumah mencari celah atau benda yang bisa membantuku menggapai puncak pagar. Nihil. Tangga di sekitar nampaknya tidak ada yang dekat. Dari pagar ini tidak terlihat atap rumah, selain rumah ini dan pepohonan. Ah, kakek. Seandainya kakek tidak memberikanku pada mereka. Kulangkahkan kaki, menyusuri taman luas, lalu ke belakang rumah. Kolam renang berukuran 7 kali 15 meter dengan airnya yang bening. Namun, kolam ini terbagi dua. Setengahnya kolam dangkal, seperti untuk anak-anak. Satunya lagi kolam dewasa. Terbesit tanya, kenapa mereka membuat kolam dangkal itu? Apakah mereka pernah mempunyai anak? Atau keponakan mereka sering main ke sini? Namun, sudah 6 bulan ini, tidak pernah ada tamu ataupun suara anak-anak. Gazebo di pojok kiri kanan kolam, ujung dedaunan pohon mangga dan kelengkeng membelai atapnya, hingga menimbulkan bunyi desauan parau. 2 buah sunbed berwarna biru dengan sebuah handuk putih tersampir di sandarannya. Kedua benda itu tepat berada 5 meter dari pintu dapur. Bunga-bunga beraneka warna berjajar rapi di tepian kolam. Berlantai rumput gajah, bak permadani, menyejukkan. Terangsang rembulan pelan menyapaku. Bayang-bayang tumbuhan terpantul di dasar kolam. Hawa dingin mencakar kulit ringkih. Wangi bunga menyapa, menjadi aroma terapi bagi jiwa dan raga yang lelah. Kudekati gazebo di sudut kanan, duduk sambil memandang penguasa malam, membayangkan kehidupan desa. Sungguh rindu hati ini. Suara burung hantu dan serangga malam dari luar pagar jadi harmoni gulita menggelitik telinga. Kurebahkan tubuh lelahku didudukan setengah lingkaran. Kursi ini mempunyai panjang 2 meter dan lebar 80 cm. Di tengah ada sebuah meja, juga terbuat dari semen. Kursi semen ini ada 2 melingkar, namun dipisahkan oleh 2 sisi sebagai pintu masuknya. Kurebahkan tubuh, tangan membelai bawah pinggiran bangku. Tidak sengaja, tangan menyentuh sebuah benda di bawahnya. Gembok. Aku berjongkok, menunduk dan melihat benda itu. Apa fungsi gembok ini? Rasa penasaran memenuhi kepala. Ku ambil sebuah batu sekepalan orang dewasa. Benda itu sedikit terkubur di bawah pohon mangga. Kedua tangan mengangkat benda hitam ini. Lalu, kupukul benda yang tergantung di kaitannya. Tangan berkali-kali mengayunkan benda berat ini, menimbulkan dentingan dan suara-suara kasar, pertemuan antara batu dan gembok. Kupelankan pukulan, takut terdengar orang. Setelah bersusah payah memukulnya, gembok itu terlepas. Iya, ternyata semen tempat aku duduk seperti sebuah peti. Jika dilihat dari luar, gembok itu tidak akan terlihat, karena tepi bawahnya dibuat juntayan semen seperti spray rumbai.
berukuran 10 cm. Pelan dan bersusah payah, aku angkat semen dudukan itu. Berat sekali, terbuka. Dudukan sebagai pintu ruangan itu kusandarkan di tepiannya. Ada tangga menuju ruangan bawah. Kutapaki satu persatu tangga semen yang dingin. Sampai di anak tangga kelima, langkahku tertahan. Sinar rembulan tidak mampu lagi menerobos ruangan bawah. Hawa pengap dan bau busuk menghujam indera penciuman. Kuputuskan untuk naik lagi ke atas, meletakkan kembali dudukan, mengaitkan kembali gembok yang terlepas rusak. Rasa penasaran lagi dan lagi bergelayutan di tepian mata. Rembulan perlahan tersingkir karena awan hitam. Tampaknya akan hujan. Gemericik hujan bagaikan merakas, harmoni yang indah. Kantuk menyapa netra, ditambah hembusan hawa dingin hujan, membuat mata mulai terkatup. Meringkukkan tubuh di atas kursi semen gazebo, lalu terlelap. Kokok ayam di kejauhan menjagakanku dari mimpi, namun enggak beranjak. Beribu tanya berdesakan dalam kepala, tanpa mampu menjawab. Sekitar pukul 6 lewat, aku mandi di kolam itu, dengan handuk sebagai ganti baju renang. Menunggu hingga langit cukup terang dan menyinari ruang bawah tanah. Rasa lapar menggigiti perut, perih, namun rasa penasaran mengalahkannya. Matahari malu-malu bersinar di balik rimbun dedaunan. Tangan lemahku mengangkat benda berat ini. Pintu rahasia kini terbuka. Perlahan, telapak kaki menuruni anak tangga. Sampai di tangga kelima, hawa pengap dan lembab menyapa. Bau kas lumut dan busuk mulai menusuk hidung. Dinding lembab ini dibiarkan tanpa warna. Semakin terlihat kelam, temaram. Kedua tangan merayapi dinding sebagai penuntun langkah. Awaskan lagi kedua netra, hingga tidak jauh dari tangga, tertempel saklar lampu. Telapak tangan menekan benda kecil persegi putih itu. Terang. Ketika semuanya tampak jelas, ternyata ruangan ini sebuah kamar, berukuran 5 kali 5 meter, dengan sisi kiri sedikit menjorok ke dalam. Iya, inilah alasan kenapa ada kolam anak-anak, untuk menyembunyikan ruangan ini. Di sebelah kanan tangga, ada sebuah dipan berukuran sedang. Cermin besar mengelilingi sisi kiri kanannya, sebuah wastafel dan lemari baja. Dengan mata menelisik tiap inci ruangan, berikut benda-bendanya. Bau busuk semakin tajam. Tangan meraba dipan dengan spray hitam lembab itu. Anyir. Tangan meraba lemari baja krem. Di sudut kiri di bawah kolom anak-anak, bau busuk semakin membuat perut terkocok. Perutku mual. Lalu, aku mengeluarkan cairan kuning. Tanpa ampas makanan di wastafel dekat lemari. Sejenak menarik nafas. Ku tarik handle pintu baja. Perlahan, semuanya seakan terhenti. Gemetaran, tangan dan lutut. Semua membeku. Seluruh tubuh serasa terkunci. Kedua netra merembes deras dari sudutnya. Ketakutan dan kengerian menyelimuti raga. Bulu roma berdiri, memberatkan dan membekukan tengkukku. Lalu terduduk lemas, pelan, merayap mendekati tangga sambil mata terpejam. Merangkak kaki tangga satu persatu dengan tangan sebagai tumpuan kekuatan, terus merangkak tanpa berani menoleh. Namun, tangga ini serasa beratus-ratus. Aku belum juga tiba di ujungnya. Badan semakin lemah, gigi berkemerutuk, bulu-bulu kuduk belum juga meremang. "Tolong, tolong!" Terdengar suara lirih dari bawah. Aku melonjak berdiri di tangga terakhir, lalu menutup pintu itu kembali. Terdengar deru mobil mendekat. "Tolong, tolong!" Terdengar suara lirih dari bawah. Aku melonjak berdiri di tangga terakhir, lalu menutup pintu itu kembali. Keringat dingin bercucuran membasahi baju. Ujung jari jemari bagaikan es. Panik ketika mendengar deru mobil mendekati gerbang. Ku ambil langkah 1000, menyelinap di antara bunga-bunga menuju pintu samping. Napas seakan terhenti ketika tahu bahwa mereka yang datang. Iya, suami istri itu. Pelan ku tutup pintu besar ini, lalu berlari ke kamar belakang.
Ada 3 kunci berwarna emas tergantung dalam satu ikatan pintu kamar. Tanganku gemetar, cepat-cepat melepaskan dan menarik salah satu kunci tergantung, lalu menguncinya dari dalam. Bersamaan dengan bunyi pintu kamar yang kukunci, saat itu pula bunyi teralis depan berderit. Napas masih memburu, bau turun naik, berusaha menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Kututup muka dengan telapak tangan. Semua terasa dingin, merebahkan tubuh, menarik selimut, lalu menenggelamkan diri di dalamnya. Menormalkan kembali tali jantung yang kacau. Terdengar langkah kaki wanita itu mendekat. Lalu terdengar putaran kunci 2 kali. Kupejamkan kedua netra rapat. Napas masih belum sepenuhnya teratur. Salju menyelimuti badan, sedikit demi sedikit luruh. Namun pacuan jantung kembali kacau ketika derap kakinya menuju pembaringanku. Apa kamu tidak lapar? Kenapa roti itu cuma sedikit kamu makan? Aku bergeming ketika ia menyibakkan selimut. Ini makanan kamu. Terdengar suara plastik diletakkan oleh wanita cantik itu di atas meja sudut kamar. Setelah kunci pintu itu kembali berputar 2 kali, tergesa aku membuka bungkusan plastik transparan bertuliskan Pizza Hut yang diletakkan perempuan itu. Kedua tangan memegang makanan berbentuk piringan itu, lalu melahapnya tanpa jeda. Sudah 2 hari aku tidak makan. Makanan yang perempuan itu tinggalkan kemarin sudah berjamur. Tidak habis pikir, kenapa dia masih memperhatikan makanku, tapi tidak sekalipun menyuruhku keluar. Dia juga tidak pernah menyakiti atau membentak. Sungguh aku tidak mengerti. Tanggal berapa bulan purnama tahun ini, Mah? Terdengar suara berat sang suami. Tanggal 20 atau 21, kata wanita itu. Persiapkan segala keperluan ritual. Jangan lupa, gadis itu mulai hari ini diurus. Suara laki-laki itu sedikit parau. Baik, sayang. Suara wanita itu terdengar menjijikan, desahan manja. Hati bertanya-tanya, apa maksud perbincangan mereka? Apa aku akan dijadikan tumbal? Tidak. Aku harus kabur dari tempat ini secepatnya. Malam merangkak meninggalkan hawa dingin. Di ujung serabut-serabut kepala bergelayutan ribuan tanda tanya. Iya, tentang kamar bawah tanah itu. Betapa terkejutnya ketika pintu lemari itu sedikit terbuka. Berjajaran kepala-kepala itu seakan ingin keluar dari sekapan lemari. Menguar bau busuk dan kapur barus bersamaan, membuat mual sekaligus ketakutan yang tiada terhenti. Rambut-rambut menjuntai dengan posisi kaki mereka digantung. Kepala perempuan-perempuan itu sedikit terbengkok karena tinggi jasad mereka tidak setinggi lemari itu. Bercak darah yang telah menghitam memenuhi lemari. Wajah mereka seputih kapas. Sepertinya mayat-mayat itu diawetkan. Bekas lebam dan sayatan di wajah masih terlihat. Mata-mata mereka menyiratkan kengerian luar biasa. Sungguh miris dan menakutkan. Wajah-wajah itu meninggalkan jejak siksa. Ada 3 jasad perempuan yang sempat terlihat. Ada jasad membusuk dalam lemari itu karena ritual yang mereka maksud tadi. Tidak. Ya Tuhan. Ketakutan merajai Sukma. Seakan dunia dan napas berhenti seketika. Lutut dan tubuhku mulai gemetar hebat. Otak seakan tidak bisa berpikir. Suara minta tolong itu, apakah ada perempuan lain yang masih hidup? Atau suara salah satu hantu dari mayat-mayat itu? Malam terasa begitu lama. Netra tidak juga mau terpejam. Hanya bulir-bulir netra meleleh, membakar jiwa. Meninggalkan isak sempit, perih, keadaan sepi. Berjingkat, kudekati pintu kamar. Setelah derap langkah perempuan dan suaminya itu menuju lantai atas, ku keluarkan kunci yang tadi sempat diambil. Gemetar saat tangan memasukkan dan memutar kunci. Ku tarik napas yang memburu, menyandarkan badan di balik pintu sejenak. Putaran kedua semakin membuat badanku bergemetar. Ku tekan handle pintu dan menariknya pelan. Sedikit terbuka, netra mengawasi sekeliling, merasa sepi. Lalu menyumbul kepala. Tangan kanan masih memegang handle pintu. Perlahan terlepas. Aku berlari menuju pintu depan.
namun terkunci, menyelinap di balik gorden. Mata mengintai tangga, takut kalau mereka turun. Sepi, berlari lagi ke belakang menuju dapur, tetapi terkunci pula. Satu persatu, tangan menyibak gorden-gorden jendela, namun semua berteralis. Kekacauan hati membuat air mata tidak terbendung. Berlari lagi ke pintu samping, namun hati was-was karena pintu ini terlihat langsung dari lantai atas. Kulirik pintu kamar besar di lantai 2, sambil kaki melangkah menuju pintu yang kemarin malam sempat dirusak ketika laki-laki bertopeng itu. Kunci pintu masih tergantung di lubangnya. Ibu jari dan telunjuk menekan, memutar kunci hingga menimbulkan suara lumayan keras. Jantung serasa akan meloncat dari biliknya. Gemetar, lutut seakan tidak lagi mampu menopang raga. Mataku masih awas pada pintu kamar besar. Kutarik pelan handle-nya, terbuka. Bersamaan dengan terbukanya pintu di depanku, laki-laki tinggi berwajah dingin sudah berdiri di depan. Tangis pun pecah. Mata merah dan seringai buas jelas terlihat pada manik mata hitamnya. Lutut tidak mampu lagi menopang tubuh yang bergemetar hebat. Lemas, aku terduduk. Tangan kekar itu menyeretku ke dalam. Perempuan itu sudah bersedekap di atas tangga. Dia turun, lalu menuntun tangan kurus dan pucatku ke kamar. "Jangan kau lakukan lagi," bentak wanita itu. Aku mengangguk, tulang belulang serasa kehilangan otot-otot yang membungkusnya. Begitu perih, rapuh dan ngilu. Tangis tidak bisa terhenti. Pengap kamar dan hawa dingin menyesakkan dada. Dentang jam besar di ruangan tengah itu membuyarkan lamunan. Pukul 3, aku mengeluarkan kunci kamar yang dimasukkan dalam saku celana, menggenggamnya erat, lalu membukakan lagi. Air mata membasahi telapak tangan dan kunci itu. Terdengar putaran kunci pintu kamar dibuka kasar. Kutarik selimut dan menyembunyikan wajah. Tanganku menyelipkan kunci di bawah kasur. "Kurang ajar kamu!" bentak wanita itu dengan setengah teriak. Tangannya menarik selimut dan menjambak rambut panjangku, memukul wajahku berkali-kali. "Apa salahku?" kataku sambil bercucuran air mata. Dia mengernyitkan dahi, lalu menyiksaku lagi. Ampun, ampun," kataku. Dia terus memukul dan memukul, tanpa menjawab dan mendengar kata-kataku. Tidak lama kemudian, suami perempuan berambut gelombang sebahu itu mendekat. Kedua tangannya memapah benda hitam persegi yang mempunyai layar berbendar. Dia menunjukkannya kepadaku. Apa benda itu? Kenapa ada aku di dalamnya? Ya ampun, benda itu mengetahui apa yang telah aku lakukan dalam rumah ini. Yang lebih menakutkan, saat aku mengangkat pintu rahasia berbentuk kursi gazebo itu, saat film itu berhenti berputar, aku telah meringkuk dalam kamar. Semuanya terekam oleh benda itu. Bagaimana bisa? Seiring habisnya film di dalam layar itu, kedua tangan laki-laki berkulit sawo matang itu mendarat di kepala, mencengkram rambut sebagian terlepas. Perih, mukaku panas, bara api menjalar di sekujur tubuh, membakarku hingga mati rasa. Pukul 8, kedua netra terbuka. Terlonjak ketika ku dapati tubuhku sudah rapi dan bersih. Polesan lipstik tipis dan bedak, baju putih bersih, berendam merah jambu di dada dan lengan. Rambut yang kusuk kini rapi tergerai. Makanan dan buah sudah terhidang di atas meja. Laki-laki itu masuk dan tersenyum ramah. Aku membeku. Dia memperhatikan ujung kaki dan rambut dengan mata elangnya, menghirup aroma sampo dari rambut dan hidung bangirnya. Kutundukkan wajah ketika wajah itu mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga. "Kamu sangat cantik," puji laki-laki di belakangku, namun membuat bulu-bulu tengkukku berdiri. Deru tarikan dan hembusan nafasnya menyapu pipi dan telinga. Aku memejamkan mata, menarik napas pelan untuk menetralisir ketakutan. Beringsut sedikit, sehingga posisi benar-benar membelakanginya. "Rambut yang indah," pujinya. Tangan itu menyusuri kepala,
hingga pinggang dengan sedikit remasan. Bulu-bulu di tengkukku semakin berdiri. Lalu terdengar isapan di ujung rambut panjangku. Laki-laki itu kini berpindah, duduk tepat di depanku, mengangkat wajah yang sengaja kusembunyikan dengan telapak tangannya. Begitu menyejukkan. Pandangan yang teduh sangat berbeda ketika ia menjambak rambutku semalam. Apakah ia sakit atau benar-benar tertarik padaku? Tidak mungkin. Istrinya sempurna. Pah, suara wanita itu begitu melengking, membuat pria di sampingku segera berdiri, melangkah keluar, dan menutup pintu kembali. Iya, ada apa? Jawab suaminya sambil menuju sang istri. Entah apa yang mereka perbincangkan. Pikiranku berkecamuk. Sedih, takut, sedikit tenang, ngeri, semua jadi satu. Perut berbunyi. Lalu kurai nasi serta lauk yang telah tersedia di atas meja. Melahapnya hingga tandas. Tak lama, terdengar langkah laki-laki itu melewati kamarku. Mungkin dia akan ke dapur. Namun langkah itu terhenti, walau terlewat 2-3 langkah dari pintu kamar. "Mah, jangan lupa bunga 7 rupanya," seru suara itu dengan lantang. Bunyi teralis dikunci. Suara mobil meninggalkan pelataran parkir. Suara derunya tertelan oleh tikungan di ujung perkebunan kelapa sawit. Wanita itu pergi. Kuhempaskan pantat di tepi dipan, memandang diri dalam cermin besar yang ada di sisi kiri tempat tidur. Mata itu sedikit sembab, wajah pias, tersebab matahari tidak pernah menyentuhnya beberapa bulan ini. Hampir 7 bulan dalam ruangan tanpa mentari. Sudah 3 hari mereka memperlakukanku dengan baik. Walaupun tidak pernah keluar dari halaman, setidaknya bisa menyapa udara dan sinar mentari pagi. Kekangan mereka sedikit melonggar. Kesempatan ini tidak akan terbuang sia-sia. Kamar tidak terkunci. Lalu, kaki mulai melangkah menuju nilon tersulur malam itu. Sengaja menjaga jarak dari dinding pagar, supaya mereka tidak curiga. Ekor kedua netra melirik kiri kanan, mencari sesuatu. Kutahan kepala agar tidak menoleh. Tangan menyentuh bunga-bunga, dengan edaran pandang seolah-olah menikmati pekarangan. Namun hati dan mata tertuju pada benda itu. Netra seakan tidak percaya bahwa benda hijau tersulur malam itu masih pada tempatnya. Iya, sekaranglah kesempatannya. Sekali lagi memastikan mereka tidak sedang melihatku. Tenaga memang sudah kupersiapkan. Makanan yang mereka beri selalu tandas. Mulai kupegang tali ini, lalu menaikkan kaki kanan dan kedua tangan berpegangan erat bergantian. Perih tangan berpadu dengan detak jantung tidak teratur. Tekad dan ketakutan mendorongku hampir mencapai puncak pagar. Sampai di atas pagar, kedua netra terpejam, melangkahkan kaki, memijak beling-beling, paku dan besi. Rasanya sakit sekali. Bunyi badanku terjatuh ke tanah. Telapak kaki mengucurkan cairan merah. Satu pohon sawit seolah menjadi 1000. Perlahan berlutut, lalu mencoba menapakkan kaki. Bertambah perih, terhuyung-huyung badan ketika menyusuri perkebunan. Berpegangan dari pohon ke pohon, kaki masih mengeluarkan darah. Namun kupaksa melangkah, menjauhi rumah besar itu dengan masuk ke dalam kebun. Terdengar deru mobil yang tidak asing di telinga. Segera aku menyelinap di balik pohon sawit, menunggu hingga mobil itu tidak terdengar lagi. Sepi. Terseok-seok meniti langkah. Degupan jantung terlalu lebih keras, diiringi dengan bau turun naik secara kasar. Deru aroma napas kecemasan begitu kuat, sehingga terdengar sampai telingaku sendiri. Kedua netra dan pipi lengket oleh jejak-jejak air mata. Berhenti! Terdengar teriakan wanita itu. Kupaksakan melangkah untuk berlari menembus belukar. Aku tersandung. Kaki seolah dililit oleh suluran rumput-rumput itu. Kepala menoleh ke arah wanita berbibir seksi dengan dandanan parlente di belakangku. Wanita cantik kejam itu semakin mendekat. Air mata semakin deras. Lutut bergetar hebat. Semakin dipaksakan, semakin tidak mampu menopang berat tubuh. Ketakutan sukses membuat kedua kaki ini lumpuh.
pasrah, dan memejamkan mata ketika di depan sana sudah berdiri laki-laki Hadrami itu. Membayangkan deras siksa yang akan terjadi nanti, menuntun kepala membisikkan kata-kata mati saja. Seandainya ada yang bisa dipergunakan, sudah kuakhiri hidup ini. Bunyi tubuhku bergeser cepat oleh kekuatan tangan wanita yang kini di depanku. Seretan tubuhku meninggalkan jejak di rerumputan dan belukar. Menjerit-jerit minta tolong sekuat tenaga, namun tidak ada yang datang. Tidak ada raut cemas di wajah keduanya. Aku sedih betapa sepinya tempat ini, hingga mereka tidak takut terdengar oleh orang lain. "Biar aku yang bawa, mah," pinta laki-laki itu. Tangan dan bau kekarnya mengangkat tubuhku dengan mudah. Wanita itu berjalan di depan kami. Mata alang itu menangkap kedua manik mataku. Kututup wajah yang berderai air mata dengan kedua telapak tangan, meronta sekuat tenaga dan menggigit bahu berotot itu. Tubuh terhempas di rerumputan, tamparan berkali-kali mendarat di pipi. Kemudian laki-laki itu mengangkat kembali tubuhku. Lingkaran tangannya di pinggangku hingga ke perut mengusap dengan nakal. Menjijikan. Wanita itu hanya diam, pun dengan laki-laki yang membopongku. Sampai di kamar, tangan itu melepaskanku kasar, sehingga badan bagian belakangku terasa sakit. "Angkat dia ke kamar mandi," suruh wanita itu pada suaminya. Dalam kamar mandi, dia menanggalkan semua pakaian yang melekat di tubuh ini, sehingga tidak sehelai benang pun menempel. Mataku mencari-cari sesuatu yang bisa kupergunakan untuk memukul wanita ini. Perih di telapak kaki ku abaikan. Kurai gagang shower dari tangannya dengan tenaga yang tersisa. Memukul wajah seksi itu, lalu terhuyung. Dia berusaha meraih shower di tanganku. Kutekel kakinya hingga kepalanya membentur wastafel. Ia menjerit. Sekali lagi kubenturkan kepalanya. Darah mengucur. Jeritan-jeritannya semakin kuat. Brek! Pintu fiber itu terbuka oleh tendangan suaminya. Bersimpuh di sudut kamar mandi, dengan memegang baju yang terlepas sebagai penutup tubuh, laki-laki itu membawa wanita itu keluar. Segera ku pakai baju di tangan dengan gemetar. Ternyata laki-laki itu sudah berdiri di ambang pintu. Kutundukkan wajah dalam-dalam. Kemudian ia mendekat dan menyeret tanganku ke dalam kamar. "Kau harus ganti pakaian," pinta laki-laki itu dengan bentakan. Lalu keluar. Setelah berganti pakaian, duduk dengan isakan yang hampir hilang. Begitupun dengan suara, tenggelam oleh seduh sedan juga air mata. Kuabaikan perih kaki yang masih berdarah, juga rambut dan muka acak-acakan. Tidak lama, laki-laki itu kembali dengan tali, lakban, juga gunting di tangan. Dia melengkungkan kedua tanganku ke belakang, lalu mengikatnya, berusaha berontak dan coba berdiri. Tenagaku kalah kuat. Lalu, ia mengikat kaki, juga menempelkan lakban hitam lebar itu ke mulutku berkali-kali. "Bu Deti, Bu, Pak Nedi," terdengar seruan seorang laki-laki. "Iya, di atas, Dok." Suara laki-laki itu terdengar sedikit menuruni arak tangga. Mendengar derap langkah kaki itu ke atas, aku berusaha mendekati pintu, lalu membentur-benturkan badan di sana, berharap seseorang itu mendengar. Tidak lama kemudian, suaminya dan dokter itu turun. "Suara apa itu, Andy?" tanya sang dokter. Biasa kucing sayang Deti mau keluar, jadi melompat membentur kaca," jawabnya. Hening. Hanya suara mobil yang kian menjauh. Malam mulai tiba. Perempuan dan laki-laki itu menghampiriku di kamar. Beringsut ke sudut kamar sambil memegangi kedua lutut. Tubuh bergemetar. Netra masih saja mengeluarkan air deras. Di tangan perempuan itu menggenggam kain transparan putih, juga dalaman berwarna hitam. "Hei, Ratna, pakai ini. Buruan," bentak Bu Deti sambil melemparkan kain putih dan dalaman di tangannya. Lalu mereka keluar. Lama ku pandangi, ternyata baju. Baju apa ini? Menerawang, pendek, belahan dada yang rendah, juga tanpa lengan. Aku tidak akan memakainya.
Tidak lama wanita itu masuk kembali. "Ayo dipakai. Apa kamu masih saya benturkan ke dinding? Hah?" bentaknya. Ia pun keluar lagi. Kukenakan baju putih transparan dan dalaman serba hitam itu dengan hati was-was. Pukul 9 malam, bulan terlihat dari ventilasi. Bulat sempurna dengan cahaya sangat terang. Dan suaminya Andy menghampiriku. Tanganku meremah sisi kiri kanan baju. Keduanya menggiringku keluar kolam. Lalu Pak Andy membuka ruangan rahasia itu. Tidak, mereka mau apa? Aku tidak mau bernasib sama dengan perempuan-perempuan itu, gumamku. Tolong, tolong. Aku menjerit sekuat tenaga. Mereka acuh. Lalu mendorong tubuhku menuruni anak tangga. Hawa pengap dan busuk berbaur dengan kapur barus kembali masuk dalam paru-paru. Pak Andy menyalakan lilin di atas nakas dan sekitar dipan. Istrinya Deti menabur bunga-bunga di seluruh ruangan. Spray hitam yang dulu terpasang kini telah berganti putih bersih. Aku mematung menangis pilu. Ribuan tanya berjejeran di kepala. Terasa berat sekali. Hawa pengap dan busuk berbaur dengan kapur barus kembali masuk dalam paru-paru. Setelah menyalakan lilin putih, laki-laki itu menggamit lenganku erat. Mungkin takut akan berulah. Sementara istrinya merogoh saku celana hitam yang ia kenakan dan mengeluarkan botol kecil berwarna gelap, lalu menuangkan cairan bening ke telapak tangannya. Bau melati menguar begitu menusuk hidung. Bersamaan dengan jari jemari itu menjentikkan minyak ke semua penjuru ruangan. Kini berubah 180 derajat. Suasana seram menjadi menenangkan. Lilin berpendar, juga mengeluarkan aroma bunga-bunga. Tempat tidur putih kini kelihatan cantik. Bunga beraneka warna menjadi corak spray itu. Dinding tanpa warna seakan memberi ruang untuk lantai dan tempat tidur ini lebih bersinar. Aku tercenung. Sejenak ku pejamkan mata, menghirup wangi-wangian ini. Tenang dan begitu damai. Pak Andy melirik benda bulat yang melingkar di pergelangan kirinya. Sementara Bu Deti meraih kotak hitam dalam laci nakas, mengeluarkan tali putih, seperti robekan kain yang panjang. 4 buah tali. Untuk apa itu? Ritual apa ini? Gumamku. Kembali aroma ketakutan itu merajamku dalam-dalam. Air mata mulai kembali deras. Baiklah, sayang. 15 menit lagi akan kita lakukan, kata Pak Andy pada istrinya. Tentu, aku sudah tidak sabar. Suara wanita itu terdengar menakutkan. Dia menautkan manik mata hitamnya pada bola mataku. Menakutkan. Seringai mengerikan dari sudut-sudut bibir mereka. Bagaikan iblis yang siap menjerumuskan mangsanya ke dalam api neraka. Ayo, Ratna. Sekarang, kamu berbaring di tempat tidur itu, perintah Pak Andy sambil mencengkeram bauku. Aku menggeleng dengan seduh dan tak berkesudahan. Aku gak mau, Pak. Tolakku. Ayo, buruan. Kamu dengar gak? Tangan Bu Deti menyeretku paksa. Menjerit percuma. Tangis tidak mereka hiraukan. Dalam hati, di antara isak tangis aku, selalu berdoa meminta pertolongannya. Tangan-tangan mereka mengangkat tubuhku dan meletakkan di tengah spray putih bertabur bunga-bunga. Tangan dan kaki meronta dengan sisa-sisa tenaga. Pembalut kasur pun kusut oleh berontakan tubuhku. Namun tenaga mereka tidak sebanding dengan yang kupunya. Kini, kaki kiri, kanan terikat pada masing-masing tiang dipan. Pun kedua tangan terikat pula, dengan posisi yang sama dengan kaki, terlentang dengan kaki mengangkang dan tangan terbuka. Mereka menautkan simpul tali sobekan kain putih tadi dengan erat, sehingga semua pergelangan kaki dan tangan seolah mati rasa. Kuludahi muka mereka saat mendekat, tetapi tamparan di wajah sebagai balasannya. Kini hanya kepasrahan yang ada. Berserah, aku akan mati. Tubuh tiada daya. Kenangan melintas di ujung langit-langit yang kutatap nanar. Kutanamkan dalam jiwa. Suatu saat mereka akan menebus ini semua. Pak Andy kembali melirik arlojinya. Laki-laki itu duduk bersila di depan kakiku yang terbuka.
nampak lilin berisi bunga-bunga. Ia letakkan pula di pangkuannya, sementara Bu Deti berdiri di ujung dipan belakang suaminya. Mereka mengenakan baju putih dan celana hitam. Tangan Pak Endi membuka bungkusan putih berisi serbuk dari saku kemeja putihnya, lalu menaburkannya di atas nyala lilin. Bau kemenyan berbaur dengan wangi bunga melati, mawar, kantil, dan lainnya. Kabut tipis tercipta di puncak api lilin besar itu. Mata Pak Endi terpejam, mulutnya melafalkan mantra. Entah mantra apa, tidak jelas terdengar. Bu Deti menolakkan kedua telapak tangannya tepat di punggung suaminya. Perempuan itu berkomat-kamit pula. Derai air dari kedua netra seakan tiada habisnya. Ku pejamkan mata, berpasrah diri padanya. Tiba-tiba, bulu kuduk berdiri. Bau kemenyan menghisap semua aroma bunga. Mendadak lilin mati separuhnya. Hawa dingin menusuk-nusuk tulang. Tenggukku semakin berat. Dingin yang membukukan menjalar ke seluruh tubuh. Ada banyak perempuan saat ini. Mereka berdiri di depan lemari baja itu, menatapku dengan mata menyala. Juga ada titik air mata di wajah bias mereka. Seakan ikut iba, ketakutan seakan menelanku. Tubuhku kuangkat, dengan kaki dan tangan tetap terikat. Lalu kuhempaskan tubuh bagian belakangku, meronta dan meronta, sehingga lilin di depan Pak Endi itu padam. Tempat berbaring kini berantakan, spray pun terlepas. Pakaianku tersibak, tidak lagi menutupi tubuh ini, hanya celana dalam dan BH yang masih tertutup rapat. Sayang, kalau ritual ini selesai, kamu naik ke atas dulu ya, kata Pak Endi pada Bu Deti. Iya Pak, jawab Bu Deti singkat. Aku terus meronta dan menjerit. Bu Deti mendekati, lalu menekan kepalaku kuat. Berkali-kali, wajah yang cantik itu jadi sasaran Salifah. Dia pun menampar wajah ini berkali-kali, menekan leher ini hingga penglihatan menjadi buram. Kini, seakan ada berpuluh-puluh perempuan di kamar ini. Perempuan-perempuan itu bukanlah mereka yang di dalam lemari. Apa mereka masih hidup? Perlahan, pandangan pun meremang lalu gelap. Tubuh ini terasa ringan sekali. Kedua netra pun kini perlahan terbuka. Namun tubuh tidak bisa digerakkan. Pak Endi membuka semua pakaian yang kukenakan, sehingga tidak sehelai benang pun melekat di tubuh ini. Bu Deti, kemana dia? Kini, dalam kamar terkutuk ini, hanya ada aku dan Pak Endi. Ketiga perempuan itu, mengapa mereka masih tetap berdiri di sana? Pak Endi, apa yang dia lakukan? Laki-laki itu melepaskan semua pakaiannya pula. Ku pejamkan mata. Tidak, apa dia akan memperkosaku? Ku coba meronta, berteriak, menangis. Semua tidak bisa. Perlahan laki-laki bajingan ini naik di atas tubuhku. Hanya ada air mata yang menyaksikan kebejatan nafsu binatangnya. Tubuh ini tidak bertenaga. Jemari pun tidak kuasa bergerak. Tidak lama, laki-laki itu menikmati tubuhku. Ia pun menenguh keras, seperti suara kerbau. Tubuhnya bergetar bagai ikan yang diangkat ke daratan. Lalu tumbang menindih badan tidak berdaya ini. Cepat-cepat laki-laki itu memakaikan pakaianku yang dia lepas. Juga mengenakan kembali pakaiannya, rapi. Sayang, lihatlah, uangnya banyak sekali. Terdengar suara Bu Deti bersamaan dengan derap kakinya menuruni anak tangga. Iya, aku tahu. Sekarang selesai. Kamu puas, mah? Tanya Pak Endi pada istrinya. Perempuan itu mengangguk tersenyum. Muak sekali melihat muka mereka berdua. Kini, aku hanya bisa menangis. Bara dalam sekam perlahan membakarku berapi-api. Selang beberapa menit setelah perempuan itu memperlihatkan uang yang banyak, ia meletakkan uang-uang itu di lantai dekat tangga. Perlahan, ia berjalan dan membuka nakas kembali, mengambil jerikan-jerikan putih, jarum suntik, sarung tangan, juga masker yang ada dalam laci. Benda apa itu? Untuk apa itu semua? Cairan apa lagi dalam jerikan itu? Perempuan itu menunduk dan menarik sesuatu dari kolong dipan. Sebuah bak mandi tanpa kaki berwarna putih. Dia menuangkan cairan dari benda-benda putih itu, memakai sarung tangan dan masker. Malam kian merangkak gulita, seiring meredupnya lilin di ruangan terkutuk ini.
Hembusan angin seakan mengoyak kulit. Entah dari mana datangnya sang lembayu. Tubuhku beku, tetapi terasa ringan sekali. Bu Deti dan Pak Endi menggotongku ke dalam peta putih yang tadi dikeluarkan wanita itu dari kolong dipan. Memandikan dan merendamku dengan cairan dalam jerikan-jerikan itu, hingga gigil mencabik-cabik sampai ke dasar tulang. Kini aku terpejam. Keesokan hari, perempuan itu mencelupkan ujung jarum dalam jerigen. Lalu cairan itu tersedot dalam benda ramping itu sampai penuh. Ia menyuntikkannya hampir di setiap bagian tubuhku. Sakit, perih, dan semakin lama terasa berat. Mata jarum tertancap berkali-kali dekat kedua netra, pun begitu pada setiap bagian tubuh yang berunggah. Entah berapa liter lagi cairan itu bersemayam dalam tubuh ini, menggantikan aliran darah di sekujur badan. Aku sudah tidak berdaya. Semua terlihat kelam. Hanya bayang-bayang yang berdiri dekat lemari baja sebagai temanku. Iya, mereka berlima, dalam keadaan terbaring di kamar gelap ini. Pak Endi beberapa kali mengunjungiku, mengajak bersengkerama mesra, menyatu tanpa ragu, deru napas berpacu seirama riak gerakan kasar, juga gemulai. Namun, aku telah membisu dan hanya bisa pasrah menyaksikan dalam keheningan jiwa raga. Laki-laki itu akan kejang-kejang dan menimpa tubuhku. Setelah berpakaian rapi, benda hitam persegi panjang itu berbunyi. Dalam layar berpendar itu, terlihat Bu Deti sedang berdiri di teras rumah, menenteng makanan tampaknya. Pak, ngapain sih di sana? Tanyanya ketus dengan wajah tidak suka. Nggak apa-apa, Mah, singkat jawaban Pak Endi. Lalu ia berlari ke atas. Aku tertegun. Betapa canggihnya benda itu. Bu Deti hanya menengadah menghadap pintu. Maka ia akan muncul di layar gawai suaminya. Benda apa gerangan yang ditatap wanita itu ketika bicara dengan suaminya tadi? Entahlah. Terserah mereka. Hanya ada satu dalam benak. Cara membalas perlakuan keji mereka berdua. Iya, balas dendam. Purnama berlalu. Entah berapa lama aku di sini, mengabaikan apa yang terlihat. Wanita-wanita dalam lemari selalu memandang iba saat menatap. Aroma mawar, melati, kantil, dan yang lainnya entah menguap kemana. Berganti bau gas pertama kali mengetahui tempat ini. Juga gelap. Dini hari kutapaki anak tangga, perlahan dan membuka pintu rahasia ini dengan mudah. Melihat kanan kiri dan masuk dalam rumah mewah. Saat melintas kamar di mana dulu aku disekap, langkah terhenti ketika mendengar lirik isakan seseorang. Lalu kubuka pintunya. Kunti. Dia membekap mulut sekaligus menutup kedua netranya. Lalu terjatuh pingsan saat mengerti jika dia histeris melihatku kini. Saat gadis itu tersadar, aku mendekat mencoba bicara. Namun suaraku enggan keluar, tercekat dalam dada saja. Kulangkahkan kaki mengitari semua ruangan, mencari kertas dan pena. Baru aku sadari, rumah ini sedang ditinggal pemiliknya. Iya, mereka tidak ada. Cepat-cepat kutulis dalam lembaran putih ini, menceritakan semua yang telah kualami, dan aku tidak mau kalau wanita ini mengalami hal yang sama. Juga perihal kamera yang terpasang di mana-mana. Nita, nama wanita yang berada di kamarku dulu. Ia masih saja ketakutan tatkala menatap wajah bias tanpa darah dan rambut yang tergerai ini. Ternyata ia tanggap dengan apa yang tertulis. Kuajak ia menuruni ruang bawah tanah. Jeritan-jeritan histeris dari mulutnya seakan melangit. Gemetar tubuh yang dulu kurasa seolah berpindah pada gadis berambut keriting hitam manis ini. Kedua lutut itu seakan menahan sakit teramat sangat, sehingga tidak kuat menopang tubuh. Ia pingsan. Kubopong tubuh mungilnya, membawa dan membaringkan kembali dalam kamar rumah mewah ini. Menyelimutinya dan menatap ia iba. Gadis ini harapan untuk bisa mencari bantuan. Bagaimanapun caranya, ia harus keluar dari sini mencari pertolongan. Subuh hampir menjelang. Terlihat Nita mengerjap-ngerjapkan kedua netra yang enggan terbuka. Ia melihat tubuhnya seakan tidak percaya dan memeriksa pintu kamar yang terkunci. Lalu
Nita meringkuk di sudut pembaringan sambil terisak pilu. Sementara aku hanya menyaksikannya dari balik pintu. 3 malam, kami pun mulai terbiasa. Berbagai cerita dengan kisah-kisah kami. Apa yang ia alami sama persis yang telah terjadi padaku dulu. Tidak jarang, kami tidak tahu apa maksud dari kata-kata kami sendiri. Maka dari itu, kertas dan pena sebagai penyampai pesan yang purna. Nita menekan ke bawah tombol sekering. Seketika, semua aliran itu terputus. Bolam-bolam padam, pendingin, AC juga berkakas. Dengan tenaga listrik semua tidak berfungsi. Tidak terkecuali kamera kecil, bagaikan mata yang selalu bergerak itu, juga kaku. Gemuruh angin menyapu alam. Malam semakin pekat. Gelegar guntur bertalu disambut kilatan-kilatan di angkasa, seakan merobek langit. Rumah mewah ini kini menyeramkan. Rintik hujan kemilauan saat petir melanda, menyisakan tamaram cahaya. Saat inilah waktu paling tepat untuk membantu Nita keluar dari kungkungan rumah jahanam ini. Teringat tali nilon yang dulu tersulur di tembok. Dengan cepat aku melesat mencari benda itu, tetapi sudah tidak ada. Masuk lagi ke dalam rumah, mencari apa saja yang bisa digunakan untuk memanjat dinding bakar itu. Lihat Ratna, ini ada tangga, kata Nita dari dalam gudang. Aku segera menghampirinya. Kami berdua memanggul tangga stainless terlipat bersama-sama. Tidak lupa memakaikan Nita sepatu bertapak keras punya Bu Deti. Sampai di puncak pagar, dia tidak akan melukai kakinya. Jaket hoodie juga bisa menyamarkan wajahnya jika terlihat oleh mereka. Kami meletakkan tangga ini bersandar pada tembok. Lalu Nita menaiki dan sampai di puncak pagar yang penuh dengan beling dan paku. Akhirnya Nita bisa melewati pagar tinggi ini tanpa melukai diri. Aku memandangnya sampai ujung perkebunan, tertelan oleh tikungan dan pekat malam. Aku kembali memanggul tangga dan meletakkannya pada tempat semula, berharap Nita akan menepati janji membebaskan kami dari sini. Malam seakan lamban berjalan. Aku termangu di atas anak tangga lantai 2 rumah ini. Sebentar lagi, Pak Endi dan Bu Deti akan menuai benih pahit yang telah mereka tanam. Hari berlalu, Nita belum juga kembali. Apa dia tidak bisa dipercaya? Gumamku. Mudah-mudahan dia selamat sampai rumah orang tuanya di desa. Ku beranjak menuju ruang bawah tanah kembali, berbaring dan istirahat di tempat pengap, busuk dan lembab. Namun, kini aku seolah sudah terbiasa dengan keadaan dan suasananya. 2 hari menanti Nita kembali, namun semua seakan harapan hampa. Malah terdengar kedua suami istri itu yang pulang. Seperti biasa, Pak Endi akan mengunjungiku, memetik bunga layu dan menghisap madu yang telah basi. Suaranya memenuhi ruangan. Reak spray terlihat kala ia di dekatku. Selalu seperti itu. Hari kelima, terdengar riuh sirine mobil polisi juga ambulan. Aku terlonjak mendengar di luar tiba-tiba ramai suara orang. Dobrakan pintu, teriakan panggilan untuk Pak Endi dan istrinya menggema ke penjuru ruangan. Aku menitikan butir-butir bening dari kedua netra. Bahagia, semua derita akan segera berakhir. Terdengar suara Nita temanku menuju tempat rahasia. Perbincangan seakan tiada henti. Suara ibu-ibu, bapak-bapak terdengar riuh. Mulut mereka merangkai kata rekaan tentang apa yang mereka lihat dan dengar. Sirine terus berbunyi tiada henti. Derap langkah setengah berlari menuju tempat ini. "Pak polisi, di sini tempatnya, Pak," seru Nita dari atas. Aku tersenyum bahagia karena kami akan bebas. Terdengar suara Nita menunjukkan tempat ini. Juga jerit teriakan histeris Bu Deti seakan memantul dari dinding-dinding rumah hingga bawah tanah. Begitu juga dengan suara berat Pak Endi. Riuh suara sirine yang tidak bersumber dari satu mobil tidak berhenti, memberi peringatan akan tanda adanya sesuatu yang tidak biasa. Iya, lengkingan bunyi itu mengundang siapa saja yang mendengar bertanya-tanya.
pintu semen rahasia itu terdengar digeserkan kasar, disusul derap langkah, dan kilatan senter juga suara-suara yang lebih dari 2 orang. Aku tersenyum kecut. Bahagia juga sedih, mengingatkan semua yang telah terjadi. Mendadak, ruangan ini terang oleh bolam-bolam di langit-langit kamar yang dinyalakan. "Ini Pak, di atas dipan sama dalam lemari." Telunjuk Nita menunjukkan jasadku terbujur kaku di atas dipan dan lemari. Ada 6 orang berseragam coklat. Telunjuk Nita menunjukkan aku yang terbujur kaku di atas dipan dan lemari. Ada 6 orang berseragam coklat, juga Nita. Mereka memakai masker. Ada yang terlihat bergidik, muntah, juga ketakutan dalam sorot mata mereka. Satu persatu, gadis dalam lemari baja itu dimasukkan dalam kantong-kantong jenazah. Mereka berjibaku membawa gadis-gadis yang terbujur kaku. Aku memandang pilu di sudut dekat tangga, di belakang para petugas. Terlihat Nita sesegukan memegang tubuhku. Tangannya mengguncang-guncang bahu kaku ini berkali-kali. Namun, gadis itu segera diraih oleh polisi, wanita berambut pendek yang ada di sampingnya, memeluknya. Lalu, kini giliranku. Setelah resleting itu tertutup, semua seakan gelap. Para polisi itu mengambil semua benda yang ada dalam ruangan rahasia ini. Tidak satu pun luput dari mata mereka. Namun, aku masih berdiri di sini bersama teman-temanku, memandang mereka yang datang terlambat. Sampai di luar gerbang, seakan menjadi lautan manusia. Suara-suara istighfar dan iba menggema. Tangis orang-orang mengiringi tubuh kaku itu pergi. Para awak media juga berdesakan, berusaha mewawancarai salah satu petugas. Aku dan kedua temanku lega, juga merasakan duka. Setidaknya, tidak akan ada lagi korban jiwa. "Pak, bisa dijelaskan bagaimana kronologis kejadian sehingga ditemukannya jenazah-jenazah itu?" tanya reporter salah satu TV swasta. "Nanti kami jelaskan setelah selesai penyelidikan dan otopsi ya," jelas Pak polisi berkulit putih. Beberapa jam kemudian, aku dan teman-temanku melihat di setiap stasiun televisi penuh dengan berita rumah mewah ini. Wajah suami istri itu dan 5 kantung mayat ada dalam layar besar itu. Pemirsa, telah ditemukan 5 jasad dalam sebuah ruang rahasia di sebuah rumah mewah di bilangan Puncak Bogor. Rumah ini dulunya sebuah villa milik pengusaha ternama. Namun 5 tahun terakhir, villa ini dijadikan rumah tinggal oleh mereka. Jelas pembawa acara dalam televisi. Aku memandangi seksama gambar di layar flat berukuran sebuah lemari itu. "Permisi Pak, bisa dijelaskan identitas dan hasil otopsi para korban?" tanya reporter kepada Kapolsek setempat. Berdasarkan hasil identifikasi dan otopsi, kelima jenazah perempuan ini adalah Ratna Puspita, Dewi Lestari, Sucianti, Ratmi, dan Sulastri. Kelima jenazah positif diawetkan menggunakan formalin. Sebelum dan setelah kematian para gadis ini telah disetubuhi oleh sang pemilik rumah, yaitu Pak Endi, jawab Pak polisi. "Lalu, apa motif dari pembunuhan ini, Pak?" tanya reporter itu lagi. "Motifnya, karena Pak Endi ini mengalami kelainan seks, namun ditutupi dari sang istri dengan dalih tumbal pesugihan," jelas Kapolsek. Kini, perempuan berusia 45 tahun dan suaminya 47 tahun itu kena vonis seumur hidup karena telah membunuh 5 orang gadis, 3 di antaranya sosok perawan desa yang mengidap kesulitan bicara ekspresif hingga dewasa. Salah satunya aku. Mereka sengaja mencari gadis-gadis dari keluarga tidak mampu dan jauh dari jangkauan, dengan alasan orang tua atau wali mereka tidak akan bisa mencari jejak anak-anaknya. Iya, seperti aku. Saat ini, kakek tahu atau tidak atas apa yang telah menimpaku. Pak Endi menutupi kelainan seks yang dideritanya dari sang istri. Dengan dalih tumbal pesugihan, ia berhasil memuaskan hasratnya kepada jasad-jasad gadis malang yang telah diawetkan dengan rendaman dan suntikan formalin itu.
laki-laki parubaya itu pengidap nekrofilia sejak puluhan tahun silam. Uang yang sengaja disiapkan Pak Endi setiap kali ritual pesugihannya menutup mata dan hati Bu Deti. Tidak sedikit pun curiga, walaupun sering memergoki sang suami mengunjungi ruang bawah tanah ini tanpanya. Bertahun, rahasia itu tersimpan rapi. Namun, seorang gadis desa bernama Ratna menguak misteri rumah ini melalui teman barunya, yaitu Nita. Teman yang sudah terpisah dunia. Iya, akulah yang mereka maksud, yang telah memberi jalan terbukanya kekejian Pak Endi dan Bu Deti. Ku pejamkan mata, menembus ruang dan waktu. "Apa kabar Bu Deti?" sapaku dengan seringai yang terbakar dendam, dan tertawa nyaring menggema ke seluruh penjuru sel. Kedua netranya membulat, terperanjat, dan berteriak ketakutan melihatku duduk di ujung kakinya yang sedang terbaring, dengan rambut tergerai ke depan. Kedua tanganku seakan siap menerkam lehernya. Tiba-tiba, dua orang petugas setengah berlari menghampiri Bu Deti dalam jeruji ini. Napi lainnya menyingkir ke sisi ruangan yang kosong, menjauh dari perempuan itu. "Hei, perempuan gila, berhenti teriak!" bentak ibu bertubuh kurus yang satu sel dengan Bu Deti. Aku terkikik senang. Orang-orang menganggapnya gila. Petugas itu menatap heran dan kesal melihat tingkah Bu Deti berteriak-teriak menutupi wajah dan memalingkan muka ke tembok. Ia bersimpu di sudut sel, dengan tubuh bergemetar dan wajah pucat pasi. Aku memandang dan meniup tengkuk putih mulusnya. Ia menggigil, seperti menahan pipis. Telapak tangan sedikit terbuka. Kedua bola mata mengintip dari celah jemari. Urat-urat tegang di wajah putih mulusnya kembali menyembul. "Tolong, hantu!" Seketika, Bu Deti memeluk napi yang lain. Ketika melihat wajah biasku terlihat jejak jemari dan noda darah. "Bu Deti, aku di sini." Aku melayang di udara dengan posisi terlentang menghadap ke bawah. Tepat di atas muka perempuan ini, rambutku tergerai menyentuh wajahnya yang sedang terbaring. Rambut dan gaun putih yang dikenakan tertarik gravitasi, bergoyang oleh embusan angin. Ampun Ratna," mohon Bu Deti dengan jerit histeris. "Woi, kamu gila apa? Makanya jadi manusia yang benar, supaya nggak dihantui rasa bersalah," bentak petugas berkulit hitam. Aku tertawa. Tolong keluarkan aku dari sini, Pak," mohon Bu Deti dengan derai air mata. Bu Deti histeris ketika melihat rambutku yang kusuk tergerai ke depan, menutupi separuh wajah, dan kuku tajam menyembul dari jemariku. Aku mendekat dan menyentuh perempuan di depanku ini. Seketika, tubuhku terasa sedikit kaku dan berat. Pukul 2 dini hari, ketika semua penghuni sel terlelap, kedua tangan mulus kini menjadi bagian tubuhku. Perlahan, terarah ke leher Jejang yang setengah tidak sadar, lalu mencekiknya sekuat tenaga. Nyaris, tidak terdengar suara napas Bu Deti yang terputus olehnya sendiri. Kedua tangannya menggapai-gapai sebelum lemas. Dengan mata melotot, seakan keluar dari kelopaknya, aku menyeringai puas. Keesokan harinya, seorang napi dikabarkan telah mencekik lehernya sendiri karena depresi berat. Sebelum kematiannya, dia mengatakan bahwa didatangi oleh arwah Ratna Puspita yang telah ia dan suaminya bunuh. Kini jenazah Bu Deti dikembalikan kepada keluarga dan dimakamkan sore ini. Namun masih ada satu lagi yang belum kutuntaskan. Pak Endi, malam berikutnya, aku menemui laki-laki bajingan yang dulu telah menodaiku berkali-kali, meski telah terbujur tak berdaya. Hal serupa kulakukan persis yang dialami istrinya kemarin malam. Pak Endi mencekik dirinya sendiri setelah berteriak-teriak histeris. Namun dendamku belum tuntas. Pak Endi masih bisa diselamatkan. Sebulan berlalu, Pak Endi divonis menderita depresi berat dan mendekati gila. Laki-laki itu
kini dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Aku menguntitnya kemana ia pergi, menampakkan wajahku tepat di mukanya atau dari kejauhan, sehingga gilanya tidak terobati. Malam ini, pukul 02.00, ku dekati tubuh tergolek lemah. Wajahnya pucat berantakan, rambut kusut, dan tubuh yang semakin ringkih. Hal serupa yang kulakukan pada istrinya dulu. Laki-laki itu pun mati di kamar rumah sakit, dengan mata melotot dan lebam bekas jemari di leher yang telah menghitam. Kini, aku bisa tenang, kembali lagi ke rumah mewah, di mana kini aku merasa nyaman untuk tinggal bersama teman-teman senasibku. Aku bisa menampakkan wajah di dekatmu dengan sekejap mata. Wajah pucat, baju putih menyapu lantai, dan rambut kusut tergerai ke depan. Pastikan kalian tidak membeli rumah ini karena ada kami di sini. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.